Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bakal ngebahas kesepakatan dalam mengurangi pemanasan global. Nah, beberapa kesepakatan di dunia nasional bahas dalam upaya mengurangi efek pemanasan global, khususnya di negara-negara industri, karena sumbangsi dalam kerusakan lapisan ozon sangat dominan. Oleh karena itu, beberapa negara di dunia mengadakan pembahasan khusus terkait hal ini. Dengan diadakan pertemuan antar negara, diharapkan dapat mencari solusi yang mengurangi pemanasan global. Nah, beberapa kesepakatan. Kesepakatan yang pertama adalah Konferensi Pemanasan Global Dunia pada tahun 1979. Pemanasan global yang merupakan iklim terjadi membahas lahan penting. Fenomena ini masih belum dapat dipahami secara tepat oleh masyarakat karena prosesnya cukup rumit sehingga tidak jarang terjadi kesalahpahaman. Sungkar membedakan antara perubahan iklim dan variasi iklim yang terjadi dengan gejala ekstrim dan membawa dampak yang cukup sangat signifikan. Nah, pada tahun 1979, Konferensi Pemanasan Global pertama dilaksanakan oleh World Meteorology Organization atau WMO, membahas tentang aktivitas ekspresi manusia yang terus-menerus dilakukan di atas bumi mengakibatkan terjadinya peluasan regional secara signifikan dan mempercepat terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, Konferensi Pemanasan Global Dunia pada tahun 1985. Nah, pada tahun 1985 bergabungnya UNF atau WMO dan ICSU dalam konferensi yang dihasilkan di Fields, Australia dengan tema prediksi penerapan karbon dioksida dan gas yang dihasilkan oleh rumah kaca terhadap pemanasan global dan perubahan iklim serta dampak yang terkaitnya. Nah, konferensi ini menyimpulkan bahwa dampak meningkatnya gas yang dihasilkan oleh gas rumah kaca diyakini pada pertengahan abad 21 mendatang, meningkatnya rata-rata iklim secara regional yang dapat meningkatnya lebih besar sepanjang sejarah manusia. Selanjutnya, Intergovernmental Panel on Climate Change atau biasa disingkat IPCC. Pada tahun 1980-an, berbagai pertemuan awal atau konferensi pemerintahan mulai diselenggarakan untuk membicarakan permasalahan perubahan iklim. Nah, IPCC adalah salah satu panel ilmiah yang terdiri atas para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua orang organisasi PBB, World Meteorology Organization atau biasa disingkat WMO dan United Nations Environment Program atau biasa disingkat UNEP untuk mengevaluasi resiko perubahan iklim akibatnya aktivitas manusia dengan meneliti sebuah aspek berdasarkan literatur teknis atau ilmiah yang telah dikaji oleh publikasinya. Kesepakatan selanjutnya adalah IPCC Indonesia atau Forum Iklim Ilmiah Perubahan Iklim. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup kembali menyelenggarakan Pekan Lingkungan Indonesia yang ke-16 berlangsung pada 14-17 Juni 2012 di Cendrawasih Hall atau Jakarta Convention Hall. Nah, saat itu dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada acara pembukaan PLI 2012 dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama MOU antar Pemerintah Lingkungan Hidup atau KLH dan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai upaya peningkatan kerjasama dalam rangka optimalisasi Forum Ilmiah Perubahan Iklim atau dikenal sebagai IPCC Indonesia. Nah, penandatanganan kesepakatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kerjasama dalam rangka optimalisasi Forum Ilmiah Perubahan Iklim atau IPCC Indonesia
Nah, MOU ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, peran, koordinasi, dan sinergi para pihak dalam menghadapi isu perubahan iklim. Nah, selanjutnya UNFCCC atau disingkat dengan United National Framework Convention on Climate Change menyadari bahwa bahaya yang sedang mengancam. Pada tahun 1992, PBB menggelar konferensi mengenai lingkungan dan pembangunan atau United National Convention on Environmental Development di Rio de Janeiro atau Brazil. Konferensi ini lebih dikenal dengan nama Earth Summit atau KTT Bumi atau KTT Rio. Nah, pada pertemuan yang diikuti oleh seluruh negara anggota PBB dihasilkan sebuah perjanjian internasional mengenai lingkungan yang disebut UNFCCC. Perjanjian ini dihasilkan untuk mengurangi jenis karbon GRK dan membuatnya stabil sehingga pemanasan global bisa ditekan. Selanjutnya adalah Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah protokol kepada Konferensi Perangkatan Kerja PBB dengan Perubahan Iklim atau UNFCCC atau FCCC yang ditujukan untuk melawan pemanasan global. UNFCCC adalah perjanjian lingkungan untuk internasional dengan tujuan mencapai stabilisasi konferensi gas rumah kaca atmosfer pada tingkat yang mencegah menggangguan agrogenik berbahaya dengan sistem iklim. Nah, Protokol Kyoto pada awalnya diadopsi pada tanggal 11 Desember 1997 di Kyoto, Jepang, mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005. Nah, pada April 2010, 1991, negara telah menandatangani dan meratifikasi protokol. Selanjutnya, Dewan Nasional Perubahan Iklim atau DNPI. Jika dunia memiliki UNFCCC, Indonesia memiliki tangan kanannya yaitu DNPI atau Dewan Nasional Perubahan Iklim. Nah, perubahan iklim yang dampaknya terlalu disepakati dengan perbedaannya pemahaman tentang proses terjadinya secara ilmiah, baik penyebab maupun dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Nah, untuk mengorganisasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan memperkuat adopsi Indonesia Forum Internasional dalam mengendalikan perubahan iklim, pemerintahan Indonesia membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim atau DPI melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008. Nah, tugas pokok dan fungsi DNPI menurut Pers Nomor 46 Tahun 2008 sebagai berikut. Nah, ada 5 tugas DNPI. Yang pertama, merumuskan kebijakan nasional, strategi program kegiatan mengendalikan perubahan iklim. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan dalam melaksanakan tugas pengendalian perubahan iklim dan meliputi kegiatan adaptasi, imigrasi, alih teknologi, dan penandatanganan. Yang ketiga, perumusan kebijakan, pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon. Yang keempat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim. Nah, yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju yang lebih bertanggung jawab dalam mengendalikan perubahan iklim. Nah, yang terakhir adalah Asia Pacific Partnership on a Clean Development and Climate atau biasa disingkat APPCDC. Nah, Asia Pacific Partnership on the Clean Development and Climate dikenal sebagai APPCDC. Lembaga ini bersifat sukarela dan kemitraan internasional ditingkatkan oleh Asia Pasifik, Kanada, Australia, India, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Pengumuman dibentuk pada lembaga ini 28 Desember 2005 pada pertemuan di negara-negara ASEAN. Menteri Lingkungan dan Energi negara mitra sepakat untuk bekerja sama dengan pengembangan
Transfer teknologi yang kemungkinan mengurangi emisi gas rumah kaca yang konsisten dengan melengkapi konferensi keterangan Raja PBB tentang perubahan iklim dan instrumen internasional lainnya yang relevan. Nah, ada 8 kesepakatan yang telah disepakati oleh negara di dunia. Nah, semoga apa yang saya berikan tentang kesepakatan dalam mengurangi pemanasan global dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.